Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nalajma, NIM 2052321 dari program studi teknis bahasa Inggris kelas B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas harmonisasi sains dan agama. Oke, langsung saja. Topik utama video ini adalah menekankan pentingnya harmonisasi sains dan agama dalam konteks pendidikan bagi guru SMA. Video ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa sains dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi dan mendukung dalam memahami dunia dan kehidupan. Nah, berikut ada beberapa poin yang akan diangkat dalam video, yaitu yang pertama, pengertian harmonisasi sains dan agama, terus pentingnya harmonisasi sains dan agama, terus sains dan agama bukan hal yang bertentangan, terus ada manfaat menguasai HSA bagi guru, terus ada HSA dalam pembelajaran, strategi menerapkan HSA dalam pembelajaran, dan arti penting menguasai materi HSA bagi guru SMA. Langsung saja untuk yang pertama, itu pengertian HSA. HSA atau harmonisasi sains dan agama adalah upaya untuk menemukan titik temu dan keselarasan antara ilmu, pengetahuan, dan agama. Jadi HSA bukan tentang memaksakan satu domain untuk tunduk pada yang lain, melainkan tentang menghormati dan menghargai kedua domain sebagai sumber pengetahuan yang berbeda namun saling melengkapi. Nah, konsep utama HSA itu ada tiga. Yang pertama, sains dan agama itu berbeda. Maksudnya gimana? Sains dan agama itu berbeda, bukan bertentangan. Jadi mereka hanya berbeda, bukan bertentangan. Nah, HSA mengakui bahwa sains dan agama memiliki objek kajian, metode penelitian, dan tujuan yang berbeda. Kalau sains itu berfokus pada fenomena alam dan hukum-hukum alam, sedangkan agama berfokus pada nilai-nilai moral, etika, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Terus konsep utama HSA yang kedua adalah sains dan agama saling melengkapi. Maksudnya HSA itu menekankan bahwa sains dan agama dapat saling melengkapi dalam memahami kehidupan. Sains membantu kita memahami bagaimana alam semesta dan kehidupan bekerja, sementara agama memberikan makna dan tujuan dari keberadaan kita. Terus kemudian konsep yang ketiga itu menghilangkan konflik. Jadi HSA itu berusaha untuk menghilangkan konflik antara sains dan agama yang seringkali muncul dalam masyarakat. HSA mendorong dialog dan diskusi yang konstruktif antara ilmuwan dan para pemuka agama. Nah, terus ada sedikit contoh penerapan HSA. Yang pertama, studi tentang ekosistem. Jadi dalam mempelajari ekosistem, sains menjelaskan tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Sementara agama itu yang memberikan nilai-nilai moral tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan hidup selaras dengan lingkungan. Terus yang kedua itu ada pengembangan teknologi. Jadi dalam pengembangan teknologi itu, sains memberikan pengetahuan tentang cara kerja teknologi. Sedangkan agama itu memberikan panduan moral tentang bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan etis. Jadi keduanya saling melengkapi, bukannya saling bertentangan. Terus kemudian ada manfaat HSA. Nah, manfaatnya itu paling tidak ada 3 ya, meningkatkan pemahaman, membangun toleransi, dan memperkuat nilai moral. Nah, kalau meningkatkan pemahaman ini, HSA membantu kita memahami dunia dan kehidupan secara lebih komprehensif. Terus membangun toleransi juga, HSA mendorong sikap toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama dan ilmuwan. Terus ada memperkuat nilai moral, itu berarti HSA dapat membantu memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan manusia. Jadi intinya HSA adalah tentang mencari titik temu dan keselarasan antara sains dan agama, bukan tentang memaksakan satu domain yang tunduk pada yang lain. HSA itu meyakini bahwa kedua domain ini dapat saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang kehidupan.
Lanjut topik yang kedua, setelah tadi kita bahas tentang pengertian, lanjut topik yang kedua yaitu pentingnya harmonisasi sains dan agama. Kenapa kok HSA itu penting? Jadi HSA itu sangat penting karena menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan bagi individu, masyarakat, dan bahkan kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, berikut ada beberapa alasan ya, mengapa HSA itu begitu penting. Yang pertama, menghilangkan konflik. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa HSA itu mampu menghilangkan konflik. Nah, contohnya nih, kalau dalam masyarakat modern, di era modern, konflik antara sains dan agama seringkali muncul, terutama di ranah publik dan pendidikan. Nah, ini bisa menimbulkan perpecahan dan polarisasi dalam masyarakat. Terus masalah yang kedua itu misalnya menciptakan dialog. HSA itu mendorong dialog dan diskusi yang sehat antara ilmuwan dan pemuka agama, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mengurangi ketegangan. Nah, terus selain menghilangkan konflik, HSA itu penting karena meningkatkan pemahaman. Jadi HSA itu membantu kita memahami dunia dan kehidupan secara lebih komprehensif. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang alam semesta, kehidupan manusia, dan makna keberadaan kita. Nah, terus HSA itu juga menghilangkan kesalahpahaman. Jadi HSA membantu menghilangkan kesalahpahaman tentang sains dan agama yang seringkali muncul karena kurangnya pemahaman tentang kedua hal tersebut. Nah, selain itu, HSA juga penting karena membangun toleransi dan kerukunan. HSA ini mendorong sikap toleransi dan saling menghormati antar individu yang memiliki keyakinan agama dan pandangan ilmiah yang berbeda. Terus selain itu, HSA juga dapat menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan toleran, di mana perbedaan dapat diterima dan dihargai. Selain itu, mengapa HSA penting itu juga karena HSA memperkuat nilai moral dan etika. Jadi agama memberikan panduan moral yang universal tentang kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan toleransi. Nah, HSA ini membantu mengintegrasikan nilai moral ini ke dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya memperkuat etika itu contohnya adalah bertanggung jawab. Jadi HSA ini mendorong sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap sesama, dan diri sendiri. Sains memberikan pemahaman tentang dampak tindakan kita, sementara agama memberikan motivasi untuk bertindak berdasarkan nilai moral. Terus kenapa HSA penting? Itu yang lainnya karena meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi HSA itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Siswa dapat menghubungkan materi pelajaran dengan nilai agama dan menemukan makna yang lebih dalam dari apa yang mereka pelajari. Nah, terus HSA juga dapat membentuk karakter siswa dan mengembangkan sikap kritis, reflektif, dan toleran tadi. Terus alasan pentingnya HSA yang lain adalah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi HSA itu dapat membantu dalam pengembangan etika penelitian, sehingga penelitian ilmiah dilakukan dengan bertanggung jawab dan tidak melanggar nilai-nilai moral. Terus HSA juga mendorong inovasi yang bertanggung jawab, yang tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan nilai-nilai moral. Di kesimpulannya, HSA itu memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan berakhlak mulia. Dengan memahami dan menerapkan konsep HSA, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik di mana sains dan agama dapat saling melengkapi untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kemudian kita lanjut di poin selanjutnya, yaitu sains dan agama bukan bertentangan. Jadi meskipun memiliki domain dan metode yang berbeda, sains dan agama itu tidak selalu bertentangan. Keduanya dapat hidup berdampingan.
bahkan saling melengkapi dalam memahami dunia dan kehidupan manusia. Jadi ada beberapa alasan nih mengapa keduanya tidak selalu bertentangan. Yang pertama, karena objek kajian yang berbeda. Jadi kalau sains itu berfokus pada fenomena alam, hukum-hukum alam, dan mekanisme kerja alam semesta, jadi sains itu berusaha untuk menjelaskan bagaimana selalu terjadi. Nah, kalau agama itu berfokus pada makna, tujuan, dan nilai-nilai kehidupan. Jadi kalau agama itu berusaha untuk menjelaskan mengapa kita ada dan apa tujuan hidup kita. Terus alasan yang kedua adalah metode penelitian yang berbeda. Jadi ketika sains itu mengandalkan observasi, eksperimen, dan analisis data. Jadi sains menekankan pada bukti empiris dan rasionalitas. Sedangkan agama itu mengandalkan wahyu, kitab suci, dan tradisi. Agama sendiri menekankan pada iman, intuisi, dan pengalaman spiritual. Terus alasan yang ketiga adalah tujuan yang berbeda. Kalau sains itu bertujuan untuk memahami alam semesta dan mengendalikannya untuk kepentingan manusia, sedangkan agama itu bertujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kemudian, alasan yang keempat adalah keterbatasan sains. Sains itu memiliki keterbatasan dalam menjelaskan. Contohnya dalam menjelaskan fenomena metafisik seperti keberadaan Tuhan, jiwa, atau kehidupan setelah mati. Nah, jadi aspek moralnya, sains tidak selalu dapat memberikan panduan moral yang pasti, seperti bagaimana seharusnya kita memperlakukan sesama, lingkungan, atau teknologi. Nah, makanya itu keterbatasan sains itu dibantu oleh agama. Terus alasan yang kelima adalah peran saling melengkapi. Sains dan agama itu saling melengkapi dan mereka dapat membantu kita memahami bagaimana alam semesta dan kehidupan bekerja. Ya, ketika sains itu membantu kita memahami alam semesta bekerja, agama dapat memberikan makna dan tujuan bagi penemuan-penemuan ilmiah. Nah, contohnya adalah tentang evolusi manusia. Kalau dari sains itu evolusi manusia tidak bertentangan dengan keyakinan agama tentang penciptaan manusia. Evolusi dapat dilihat sebagai proses yang digunakan Tuhan untuk menciptakan manusia. Jadi kesimpulan dalam poin yang ini adalah sains dan agama itu tidak selalu bertentangan karena mereka memiliki objek, metode, dan tujuan sains yang berbeda. Keduanya dapat hidup berdampingan dan bahkan saling melengkapi dalam memahami dunia dan kehidupan manusia. Jadi penting untuk memahami perbedaan dan peran masing-masing domain agar dapat menghargai keduanya dan membangun dialog yang konstruktif antara ilmuwan dan para pemuka agama. Terus poin yang keempat adalah HSA dalam pembelajaran. Jadi harmonisasi sains dan agama dalam pembelajaran itu memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang holistik, bermakna, dan menginspirasi bagi siswa. Jadi ada beberapa cara nih HSA dapat diterapkan dalam pembelajaran. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai agama dan materi dalam pelajaran. Misalnya, menghubungkan materi dengan nilai moral. Jadi guru dapat mengaitkan materi pelajaran sains dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan agama. Misalnya, saat mempelajari tentang ekosistem, guru dapat menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada Tuhan. Terus membahas etika dan moral. Jadi guru dapat membahas etika dan moral dalam konteks sains. Misalnya, saat mempelajari tentang bioteknologi, guru dapat membahas implikasi etika dan moralnya berdasarkan nilai-nilai agama. Terus bisa juga menghormati keyakinan siswa. Jadi mengintegrasikan nilai agama dalam materi pelajaran itu salah satunya menghormati keyakinan siswa. Guru harus menghormati keyakinan agama siswa dan tidak memaksakan pandangan tertentu. Terus yang bisa diterapkan yang lainnya adalah menggali makna dan tujuan di balik pengetahuan. Nah, contohnya mencari kaitan. Jadi guru dapat membantu siswa mencari kaitan antara penemuan ilmiah dan makna yang lebih dalam dari sudut pandang agama.
Misalnya, saat mempelajari tentang penciptaan alam semesta, guru dapat membahas bagaimana agama tentang penciptaan dan makna di baliknya. Terus bisa juga membangkitkan rasa takjub. Nah, misalnya HSA itu dapat membangkitkan rasa takjub dan penghormatan terhadap keajaiban alam dan kebesaran Tuhan. Ini dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih banyak tentang sains dan agama. Terus yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran yang kreatif. Misalnya, proyek berbasis HSA. Jadi siswa dapat mengerjakan proyek yang mengintegrasikan sains dan agama seperti meneliti dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan mencari solusi berdasarkan nilai-nilai agama. Juga bisa juga dengan diskusi dan debat. Jadi menciptakan ruang untuk diskusi dan debat yang sehat tentang isu-isu yang berkaitan dengan sains dan agama dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan toleransi terhadap perbedaan. Terus yang keempat tuh ada membangun suasana kelas yang toleran dan menghargai perbedaan. Jadi guru tuh harus menciptakan suasana kelas yang menghargai keragaman agama dan pandangan siswa. Jadi siswa tuh merasa aman dan nyaman untuk berbagi pendapat tanpa takut dihakimi. Contoh yang positifnya tuh guru dapat menjadi teladan dengan menunjukkan sikap toleransi dan menghormati perbedaan agama, budaya, dan pendapat. Terus yang kelima, menggunakan media pembelajaran yang relevan. Contohnya film dokumenter. Jadi bisa film dokumenter tentang alam, lingkungan, atau tokoh-tokoh inspiratif yang memiliki nilai agama. Terus bisa juga cerita Islami. Jadi cerita Islami itu juga dapat mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual. Terus bisa juga musik religi. Musik religi dapat menciptakan suasana belajar yang khusyuk dan memotivasi. Dan bisa juga seni dan kesenian. Jadi keseni dan kesenian ini bisa untuk mengekspresikan nilai-nilai agama. Misalnya, siswa dapat membuat lukisan, puisi, atau drama yang menggambarkan kisah-kisah inspiratif dari agama. Nah, terus manfaat HSA dalam pembelajaran. Jadi manfaatnya tuh ada 4. Ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi pembelajaran nanti bisa menjadi lebih relevan, bermakna, dan menginspirasi. Terus membentuk karakter, siswa dapat mengembangkan karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan toleransi. Terus dapat membangun hubungan yang harmonis. Jadi hubungan antara guru dan siswa itu jadi lebih harmonis dengan saling menghormati. Terus yang terakhir, mempersiapkan siswa untuk masa depan. Jadi siswa menjadi lebih siap menghadapi tantangan di masa depan, di mana mereka perlu memahami dan menggabungkan pengetahuan ilmiah dan nilai-nilai moral. Jadi kesimpulan untuk poin ini adalah HSA dalam pembelajaran itu dapat membantu siswa memahami dunia dan kehidupan secara lebih komprehensif, membangun karakter yang kuat, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Guru memiliki peran penting dalam menerapkan HSA dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menginspirasi. Kemudian poin yang kelima yaitu manfaat menguasai HSA bagi guru. Jadi guru ini perlu untuk menguasai harmonisasi sains dan agama. Nah, manfaatnya itu apa? Yaitu yang pertama, menjadi pembimbing yang bijaksana. Jadi guru itu yang memahami HSA dapat memberikan bimbingan yang lebih baik kepada siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kompleks yang melibatkan sains dan agama. Jadi mereka dapat membantu siswa melihat kedua perspektif dengan lebih utuh dan menemukan titik temu antara keduanya. Terus yang kedua, membangun hubungan yang kuat. Jadi menghargai latar belakang agama siswa itu dapat membantu guru membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka. Jadi siswa itu akan merasa dihargai dan didengarkan, menciptakan suasana kelas yang positif dan kondusif juga untuk belajar. Kemudian yang ketiga, mendukung pengembangan karakter. Jadi HSA dapat membantu guru menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat pada siswa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pengajaran, guru dapat membantu siswa mengembangkan karakter yang bertanggung jawab, toleran, dan berakhlak mulia. Dan yang keempat,
menyiapkan siswa untuk masa depan seperti tadi ya. Jadi dunia semakin kompleks, waktu perlu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang melibatkan baik pengetahuan ilmiah maupun etika. Jadi HSA itu dapat memberikan landasan yang kuat untuk itu, bisa membantu siswa menjadi individu yang berpikir kritis, kreatif, dan mampu mengambil keputusan yang bijak. Jadi dalam poin ini intinya HSA, menguasai HSA itu dapat membantu guru menjadi pendidik yang lebih efektif, mampu menciptakan pembelajaran bermakna, dan membantu siswa berkembang menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Kemudian poin yang keenam itu ada strategi menerapkan HSA dalam pembelajaran. Nah, berikutnya ada beberapa strategi yang dapat diterapkan guru dalam mengintegrasikan HSA dalam pembelajaran. Yang pertama tuh memilih materi pelajaran yang relevan. Jadi guru tuh memilih materi pelajaran sains yang dapat dihubungkan dengan nilai-nilai agama dan etika. Misalnya, saat mempelajari tentang ekosistem, guru dapat membahas pentingnya menjaga lingkungan sebagai bentuk untuk tanggung jawab moral kepada Tuhan. Terus bisa juga mencari contoh dari kitab suci atau ajaran agama yang terkait dengan materi pembelajaran. Misalnya, saat mempelajari tentang evolusi, guru dapat membahas konsep penciptaan dalam agama dan bagaimana keduanya saling melengkapi. Terus yang kedua, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai agama. Ini adakan diskusi terbuka, membuka ruang untuk diskusi di kelas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan sains dan agama, sehingga siswa dapat berbagi pandangan dan belajar dari satu sama lain. Terus bisa juga studi kasus. Gunakan studi kasus yang melibatkan aspek sains dan agama, misalnya membahas tentang transplantasi organ dari sudut pandang sains dan etika agama. Terus yang ketiga, membahas etika dan moral dalam konteks sains. Misalnya dampak teknologi. Saat membahas perkembangan teknologi, bahas implikasi etika dan moralnya berdasarkan nilai-nilai agama. Contohnya, membahas tentang kecerdasan buatan atau AI dan bagaimana menggunakannya secara bertanggung jawab. Nah, misalnya lagi penelitian ilmiah. Jadi, bahas etika penelitian ilmiah seperti bagaimana memastikan penelitian tidak merugikan manusia atau lingkungan. Terus yang keempat, itu menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Contohnya proyek berbasis HSA. Jadi siswa dapat mengerjakan proyek yang mengintegrasikan sains dan agama, seperti meneliti dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan mencari solusi berdasarkan nilai-nilai agama. Terus bisa juga pembelajaran berbasis masalah. Nah, misalnya, jadi siswa itu dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan aspek sains dan agama, seperti mencari solusi untuk masalah sosial berdasarkan prinsip-prinsip agama. Terus yang kelima itu mengatur suasana kelas yang kondusif. Bisa dilakukan dengan toleransi dan saling menghormati. Jadi ciptakan suasana kelas yang menghargai keragaman agama dan mengenal siswa. Siswa harus merasa aman dan nyaman untuk berbagi pendapat tanpa takut dihakimi. Terus bisa juga dengan dialog konstruktif. Jadi mendorong siswa untuk berdiskusi dan berdebat secara konstruktif, menghormati pendapat satu sama lain dan mencari solusi bersama. Terus yang keenam, menggunakan nilai pembelajaran yang relevan. Menggunakan media pembelajaran yang relevan. Nah, contohnya seperti tadi, film dokumenter, cerita Islami, musik religi, seni dan kesenian. Nah, jadi dari 6 poin ini kesimpulannya adalah menerapkan HSA dalam pembelajaran itu membutuhkan komitmen dan kreativitas dari guru. Dengan menerapkan strategi yang tepat, guru itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang menginspirasi, bermakna, dan membantu siswa berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab. Terus poin yang ketujuh ada tantangan dan solusi menerapkan HSA dalam pembelajaran. Jadi tantangannya yaitu jadi
Jadi tantangan yang pertama itu persepsi konflik. Jadi banyak orang yang menganggap sains dan agama itu sebagai dua hal yang bertentangan sehingga menciptakan ketidaknyamanan dalam diskusi. Terus yang kedua tantangannya adalah kurangnya pemahaman. Jadi seringkali guru dan siswa itu tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kedua bidang ini sehingga sulit untuk menjembatani keduanya. Terus tantangan yang ketiga adalah kurikulum yang terpisah. Dalam banyak sistem pendidikan, sains dan agama diajarkan secara terpisah yang mengurangi kesempatan untuk integrasi. Terus yang ketiga adalah dogma agama. Beberapa ajaran agama mungkin tampak tidak sejalan dengan penemuan ilmiah, menyebabkan resistensi dari penganutnya. Dan yang terakhir, sikap skeptis. Jadi skeptisisme terhadap sains di kalangan beberapa komunitas religius dapat menghambat penerimaan konsep-konsep ilmiah. Nah, untuk solusinya sendiri bagaimana? Solusinya yaitu yang pertama, integrasi kurikulum. Jadi mengembangkan kurikulum yang menggabungkan sains dan agama dengan cara yang saling melengkapi. Terus yang kedua tuh solusinya adalah pelatihan guru. Jadi memberikan pelatihan kepada guru untuk tentang cara mengajarkan sains dan agama secara harmonis dan mengatasi konflik yang sering muncul. Terus yang ketiga, diskusi terbuka. Mendorong diskusi terbuka di kelas mengenai hubungan antara sains dan agama dan memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi pandangan mereka. Terus yang ketiga, studi kasus. Menggunakan contoh nyata dari sejarah di mana sains dan agama telah berinteraksi dengan baik untuk mengilustrasikan bahwa keduanya tidak harus bertentangan. Dan yang terakhir, promosi sikap kritis. Jadi mengajarkan siswa untuk bersikap kritis dan mempertanyakan tanpa merasa terjebak dalam dogma, sehingga mereka dapat melihat hubungan antara sains dan iman. Kemudian poin selanjutnya adalah arti penting menguasai materi HSA bagi guru SMA. Ini poin yang terakhir ya. Jadi pentingnya menguasai materi HSA bagi guru SMA itu apa artinya, kenapa penting? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama, siswa SMA berada di tahap kritis. Jadi di usia remaja, siswa SMA mulai mempertanyakan banyak hal, termasuk hubungan antara sains dan agama. Mereka mulai membentuk pandangan mereka sendiri tentang dunia dan kehidupan. Guru yang memahami HSA dapat membantu mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik, beri pemahaman yang lebih komprehensif, dan bangun landasan berpikir yang seimbang. Terus yang kedua, membentuk karakter dan moral. Jadi guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral siswa. Dengan mengintegrasikan HSA dalam pembelajaran, guru dapat menanamkan nilai-nilai moral yang kuat dan membantu siswa menjadi individu yang bertanggung jawab. Hal ini penting karena untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan, baik dalam konteks akademik maupun kehidupan sosial. Kemudian selanjutnya, menyiapkan siswa untuk masa depan. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, di dunia yang semakin kompleks, siswa perlu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang melibatkan baik pengetahuan ilmiah maupun etika dan moral. Menguasai HSA dapat membantu guru memberikan bekal yang kuat untuk itu. Siswa dapat belajar untuk berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan toleran. Dan mereka juga memahami bagaimana sains dan agama bisa saling melengkapi. Terus selanjutnya, membangun hubungan yang harmonis. Jadi dengan memahami HSA, guru dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dengan siswa yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Kemudian ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi menguasai HSA itu dapat membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran dengan membuat materi pelajaran lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Jadi siswa bisa menghubungkan materi pelajaran dengan nilai-nilai agama dan menemukan makna yang lebih dalam dari apa yang mereka pelajari. Jadi kesimpulannya ya, secara keseluruhan menguasai materi HSA bagi guru itu memiliki arti penting untuk membantu siswa memahami dunia dan kehidupan, membantu karakter dan moral siswa yang kuat,
mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan, membangun hubungan yang harmonis dengan siswa, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi dengan demikian, menguasai HSA merupakan investasi penting bagi guru SMA untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan membantu siswa berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab. Nah, jadi kesimpulan dalam video kali ini adalah HSA itu merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk menjembatani dua domain pengetahuan yang sering dianggap bertentangan. Nah, pentingnya HSA ini mencakup pengurangan konflik antara sains dan agama, peningkatan pemahaman, pembangunan sikap toleran, pengetahuan nilai moral, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dalam strategi penerapannya, HSA dapat diintegrasikan dengan mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai akademik, menerapkan metode pelajaran yang kreatif, menciptakan suasana kelas yang inklusif, dan menggunakan metode pembelajaran yang relevan. Nah, meskipun jadi bagi guru agama, bagi guru SMA, menguasai materi HSA itu sangat penting untuk membimbing siswa memahami hubungan antara sains dan agama, menanamkan nilai-nilai moral, mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan, dan membangun hubungan yang harmonis dan kompleks. Nah, secara keseluruhan, HSA memiliki potensi untuk menciptakan pendidikan yang lebih holistik, relevan, bermakna, serta membentuk generasi muda yang lebih toleran, bertanggung jawab, dan berpikiran terbuka. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.